5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita masih belajar di tema 5, yaitu tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan ke dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga dengan barang-barang lainnya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia adik-adik. Untuk menolong sesama kita tidak boleh pilih-pilih ya. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya tanpa pilih-pilih ya adik-adik ya. Aku mau menolong yang agamanya sama saja. Aku mau menolong yang daerah asalnya sama dengan aku. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memilih-milih adik-adik. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah adik-adik pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Kak Citra berharap kalian pernah ya menolong teman-teman kalian yang dalam kesusahan. Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu kalian bisa ceritakan pada temanmu di depan di depan kelas kalian masing-masing, atau mungkin di depan keluarga kalian adik-adik. Jadi kalian buat cerita, aku pernah menolong ini, dia terjatuh dari sepeda misalnya seperti itu. Kalian bisa ceritakan kepada teman atau kepada orang tua kalian. Nah, misalnya di sini kalian bisa membuat diagram seperti ini. Siapa yang kamu tolong? Lalu kapan kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya yang kamu tolong tetangga dekat rumah. Kapan? Oh, 2 hari yang lalu. Terus kamu menolong apa? Oh, mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Misalnya seperti itu. Siapa yang aku tolong? Misalnya Siti. Misalnya kapan? Hari ini. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya membantu membawa Siti ke UKS karena Siti jatuh dari sepeda. Misalnya seperti itu. Jadi kalian buat diagram seperti ini ya. Terus kalian tuliskan siapa yang pernah kalian tolong, kapan, dan apa yang kamu lakukan untuk menolong mereka. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Nah, di sini selama perjalanan Dayu ini belajar adik-adik. Nah, di sini ada soal matematika tentang pecahan. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Sedangkan ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Berarti kita jumlahkan. Dayu tadi 2/8, lalu ayah 3/8. Karena penyebutnya sudah sama-sama 8, kita jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3
Berapa 2 ditambah 3? Ya, 5. Berarti jawabnya 5/8. Jadi jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu ada 5/8 bagian. Soal berikutnya yang Dayu pelajari. Selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis itu dipotong menjadi 12. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Otomatis kita jumlahkan. Ini yang dimakan Dayu ditambah yang dimakan ibu. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti jawabnya 6/12. Jadi kue yang telah dimakan ibu dan Dayu ada 6/12 bagian. Soal selanjutnya adik-adik, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakannya 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Kita jawab dulu berapa bagian coklat yang telah dihabiskan. Otomatis kalau sudah, baru nanti kita jawab pertanyaan berikutnya. Nah, yang dimakan Dayu itu 5/15. Mengapa 5/15? Karena Dayu memakan 5 batang dari 15 batang yang ada. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berarti bagian ayah dan ibu itu juga 5/15. Maka kita jumlahkan. Sudah sama-sama penyebutnya 15, kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 5 sama dengan 10, berarti jawabnya 10/15. Jadi coklat yang telah dihabiskan ada 10/15. Sekarang masih tersisa berapa bagian untuk diberikan kepada saudara di Bali? Nah, kita jawab di belakangnya adik-adik ya. Tadi yang sudah dimakan 10/15. Nah, yang belum dimakan untuk menguranginya, tadi kan Dayu membawa bekal 15 batang. Berarti 15 batang itu per 15. Dikurangi yang sudah dimakan Dayu dan yang dimakan ibu dan ayah tadi, jumlahnya berapa? Ya 10/15. Jadi 15/15 dikurangi 10/15 sama dengan, nah kita lihat penyebutnya sudah sama, kita kurangi nih pembilangnya. 15 dikurangi 10 sama dengan 5/15. Jadi coklat yang tersisa yang diberikan pada saudara di Bali ada 5/15 bagian. Nah, adik-adik di sini ada operasi hitung nih. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang A, 3/4 ditambah 4/4. Berapa hasilnya? Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Berarti jawabnya 7/4. 2/10 ditambah 3/10. Jawabnya adalah 2 ditambah 3/10. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5/10 berarti jawabnya. Sekarang yang C adik-adik. Coba adik-adik, berapa ya jawabnya yang C? 1/5 ditambah 4/5. Ya, berarti jawabnya ada 5/5. Sebenarnya kalau pembilang dan penyebut itu sama, 5/5 itu artinya berarti 1 adik-adik. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu. Nah, ini suratnya dari Beni dan teman-temannya untuk Komang. Nah, untuk Komang di Bali, yuk kita baca ya. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi cerah, matahari bersinar sehingga siang
Akan tetapi saat sore cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Dari sahabatmu. Nah ini tadi ya adik-adik ya, surat dari Beni dan teman-temannya untuk Komang. Adik-adik coba lihat di sini, di surat Beni kepada Komang ini ada kata yang dicetak berwarna merah. Ada kata cerah, matahari, cuaca berubah, dan hujan. Nah ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Nah, tadi ada kata apa saja? Cerah, berubah, matahari, cuaca, dan hujan. Nah, kata cerah itu artinya adalah terang ya, terang atau jernih. Kalau cuaca itu biasanya terang ya, tentang hari, bulan, dan warna. Cerah itu artinya terang. Kalau tentang kaca itu artinya jernih. Kaca itu cerah. Oh, kaca itu jernih maksudnya. Lalu tadi ada kata matahari. Nah, matahari itu artinya adalah benda angkasa, titik pusat dari tata surya, berupa bola berisi gas yang bisa mendatangkan terang dan panas pada bumi. Lalu di suratnya tadi ada kata cuaca. Nah, cuaca itu artinya adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Nah, cuaca itu keadaan udara. Keadaan udara itu tentang apa? Tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya. Tapi yang perlu kalian ketahui, cuaca itu adalah keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Berikutnya ada kata berubah. Nah, berubah itu adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Itu arti dari kata berubah. Ada kata hujan. Nah, hujan ini artinya adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena adanya proses pendinginan. Itu tadi arti dari kata hujan ya. Mungkin contoh kalimatnya, hari ini hujan turun sangat lebat. Seperti itu adik-adik. Nah, tahukah adik-adik, tadi Kak Citra mengartikan sebuah kata itu dari mana? Nah, Kak Citra itu mengartikan kata-kata tadi itu dari kamus. Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya akan disusun menurut abjad. Nah, kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tadi kan istilah hujan itu artinya apa? Kak Citra taunya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Nah, kalau kalian punya kamus seperti ini, kalian bisa perhatikan petunjuk penggunaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Tentukan dulu kata dasar yang dicari. Misalnya kalau ada kata menjaga, itu kata dasarnya adalah jaga. Buka kamusnya berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Misalnya huruf awal kata dasarnya adalah J. Ya, jaga itu berarti kan huruf awalnya adalah J. Kalian cari nih, biasanya ada lekukan seperti ini. Nah, kalian cari yang huruf J. Nah, cari berdasarkan urutan huruf kedua setelah itu. Jaga berarti huruf keduanya kan A. Huruf pertamanya J, berarti ja. Cari kata ja, begitu. Nah, setelah itu kamu akan temukan letak kata dasarnya yaitu kata jaga, dan kalian bisa cari arti kata jaga itu apa. Oh, jaga itu atau menjaga itu artinya memelihara atau merawat. Nah, adik-adik, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu begitu cara mencari kata arti katanya. Di sini ada kalimat Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik.
Cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus, lalu tuliskan maknanya. Adik-adik bisa mencari kata-kata di kamus yang berhubungan dengan cuaca. Contohnya di sini Kak Citra mencarikan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca itu berawan. Artinya itu kalau di kamus itu diliputi awan. Lalu ada kata petir. Petir itu adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Lalu di kamus itu ada kata iklim, ya. Iklim itu kan juga berhubungan dengan cuaca. Iklim itu artinya adalah kondisi cuaca yang berlangsung di tempat tertentu dalam kurun waktu yang lama, ya. Misalnya sekitar 30 tahun. Lalu yang berhubungan dengan cuaca berikutnya ada kelembapan. Kelembapan itu artinya sifatnya lembab atau keadaan udaranya atau hawanya yang lembab. Lalu ada kata mendung. Mendung itu awan yang mengandung hujan. Kalian bisa temukan kata-kata yang lain di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik, kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, adik-adik, kalau kalian itu pernah ya alami, misalnya pagi hari itu panas tapi siangnya hujan, lalu sorenya mungkin tidak hujan lagi, berubah-ubah terus seperti itu. Nah, akhir-akhir ini cuaca itu menghadapi musim pancaroba yang tidak menentu. Pagi cerah, siang panas, dan sore pun bisa hujan hingga malam. Daya tahan tubuh pasti menurun saat musim cuaca berubah. Ada baiknya kita harus mawas diri supaya tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit. Caranya bagaimana? 1. Makan makanan yang bergizi, karena gizi yang cukup itu menambah daya tahan tubuh kita. 2. Banyak minum air putih, karena air putih itu bermanfaat untuk kesehatan, terutama dalam menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, olahraga teratur akan membuat tubuh menjadi segar, karena sehat harus diimbangi dengan olahraga. Nah, itu tadi cara menjaga tubuh kita dari serangan penyakit di saat cuaca itu seringkali berubah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.